Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra, tempat tugas SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Di sebelah saya Amelia SPB dari SMK Negeri 1 Simpang Kanan. sebelah saya Lia S, tempat tugas di SD Negeri 005 Bukit Damar. Di video ini kami akan menampilkan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Emma. Salam Bu Lia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu. Jadi saya hari ini sudah membuat jadwal dengan Pak Rahmat Bu untuk melakukan coaching. Oh iya. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, kita melakukan sebuah percakapan yaitu praobservasi ya Bu. Nah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menilai Ibu sebagai coach. Apakah Ibu nantinya sudah menjalankan alur ceritanya? Apakah Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot? Nah, Ibu juga jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Ibu, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching itu mendengarkan secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, berarti ketiga kompetensinya ingin Ibu kembangkan lah ya. Yang pertama kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau secara spesifik mungkin saya akan lebih fokus ke memberikan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya itu perlu apa ya Bu ya, diasah lebih dalam gitu, tantangan buat saya Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu pada saat setelah melakukan proses coaching nanti? Ya, jadi tujuan saya itu bukan coaching Ibu, ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach Ibu. Berarti Ibu ingin membantu mencarikan solusi gitu ya Bu, menumbuhkan kompetensi yang ada pada coach itu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi ya Bu ya. Baiklah, sekian Bu percakapan pra-observasi kita pada siang hari ini. Ibu boleh melakukan coaching pada coach Ibu. Silahkan Bu. Iya. Sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak. Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ceria Bapak. Lagi bahagia perasaan hari ini? Ya, perasaannya alhamdulillah lagi bahagia Bu. Nah, Bapak kan kemarin sudah menelpon saya ya, berjanji katanya mau melakukan coaching hari ini. Iya, betul. Iya. Kira-kira apa yang akan kita coaching hari ini Pak? Mengenai masalah apa Pak ya? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dengan anak murid saya, di mana pada saat saya mengajar di dalam kelas itu, pada saat saya menjelaskan, ada satu atau dua orang itu mereka itu ngobrol atau jalan-jalan lah Bu, nggak tenang dia. Jadi kan ya saya merasa terganggu, teman-teman merasa terganggu. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi masalahnya dengan siswa ya Pak ya saat Bapak mengajar. Berarti hari ini yang akan kita cari solusinya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tadi Pak. Ya, anak-anak itu lah Bu. Iya. Ya, pada saat saya mengajar, si siswa tersebut itu kadang cerita atau jalan lah Bu, jalan ke sana, jalan kemari. Jadi mencarikan solusi dari yang pertama tadi Pak ya. Iya. Semoga nanti bisa ketemu ya Pak ya solusinya bagaimana. Kemudian Pak,
eh, apa strategi Bapak ketika ngajar selama ini, Pak? Yang Bapak gunakan itu metodenya mungkin Saya mengajar masih menggunakan metode ceramah, Bu. ceramah ya, Pak? Bapak mengajar pelajaran Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia yang ceramah. Itu untuk semua materi atau tertentu saja, Pak? Kadang saya menggunakan ceramah, kadang juga memakai video, ya itu tergantung materinya, Bu. Jadi menurut Bapak sendiri anak-anak itu tidak memperhatikan ketika Bapak mengajar, apa yang menyebabkannya, Pak? Mungkin dengan cara mengajar atau memang murid tersebut memang tidak mau mendengarkan gitu. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya sih ya mungkin karena faktor strategi atau model pembelajaran saya mungkin, Bu. Karena kan saya menggunakan metode ceramah, mungkin anak itu bosan gitu kan. Iya. Bisa jadi gitu kan. Bisa juga karena anak itu ya pengaruh juga dari temennya yang diam terus diganggu jadi ribut gitu. Ya, jadi banyak faktor ya. Nah, kemudian gambarannya nih Bapak ketika mengajar ingin muridnya seperti apa sih, Pak? Kalau saya sih gambaran kalau saya mengajar itu ya muridnya itu ya aktif, duduk dengan tenang, mendengarkan, memperhatikan gurunya di depan, seperti itulah. Oh bisa Pak ya, begini ya Pak ya. Mm. Nah, kemudian strategi Bapak untuk mewujudkan ketika pelajaran seperti itu apa Pak yang bisa Bapak lakukan gitu? Yang mungkin berbeda dari cara mengajar Bapak sebelumnya. Yang pertama ya yang saya pikirkan sih yang pertama itu supaya bisa merubahnya itu tadi mungkin pendekatan kepada si murid, belajarnya seperti ya pengennya seperti apa gitu kan. Yang pertama pendekatan dulu, kita cerita. Terus yang kedua selanjutnya mungkin metode atau strategi pembelajaran saya nanti lah Bu saya ubah, apakah dengan menggunakan PPT atau dengan video pembelajaran agar mereka senang dan nyaman di dalam kelas itu. Jadi Bapak akan melakukan mencari ya Pak ya cara mana yang bisa Bapak terapkan nanti mengajar siswa ya Pak ya. Nah Bapak punya gambaran seperti itu. Kemudian posisi Bapak nih saat ini kalau lah tadi cara mengajarnya itu 10 itu yang terbaik ya Pak ya. Bapak sekarang ada di level berapa Pak? Skala sekarang ya karena melihat siswanya seperti itu, melihat strategi atau model yang saya gunakan, ya saya sih masih 5 lah gitu Bu. Masih 5 Pak ya? Berarti perlu setengah lagi nih ya? Iya betul betul. Nah untuk kira-kira Bapak pinginnya mungkin di tahap mana Pak? 10 atau mendekati 10 yang bisa Bapak targetkan? Kalau saya sih pengennya 10, tapi kan untuk ke 10 itu kan butuh proses. Ya, proses itu harus dijalani ya. Paling ini saya bisanya paling 8 atau 9 saja gitu. Oke, jadi 9 sudah bagus Pak ya? Syukur-syukur memang 10 ya, sempurna. Ya, alhamdulillah. Itu Mudah-mudahan. perlu proses kita Pak ya. Oke. Saya apresiasi yang harapan Bapak gitu, ada motivasi dalam diri Bapak begitu ya. Kemudian komitmen Bapak untuk melakukan strategi yang Bapak bilang tadi, gimana Pak? Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah saya jalankan, yaitu tadi dengan pendekatan kepada siswa, berbicara bagaimana supaya enak belajarnya, sudah saya lakukan. Terus saya juga sudah membuatlah dikit-dikit media atau metode pembelajarannya dengan PPT atau video, itu sudah saya lakukan. Sudah Pak ya. Begitu, kapan Pak Bapak akan mulai apa tadi? Strategi Bapak tadi? Mulai dari kapan? Itu sudah saya jalankan, tapi nggak lama sih, baru-baru ini saja gitu. Sudah kelihatan Pak hasilnya? Hasilnya itu ya alhamdulillah anak itu bertambah semangat. Ya walaupun adalah satu orang yang masih seperti itu dibandingkan yang kemarin-kemarin kan, orang itu masih cerita kesana kemari, ada yang jalan-jalan kemari. Setelah saya menggunakan pendekatan tadi itu kepada siswa, terus menggunakan metode yang menggunakan PPT tadi pembelajarannya, menggunakan video, alhamdulillah untuk anak yang bercerita itu berkurang, untuk anak yang tidak open atau
dia belajar jalan sana jalan kemari tidak ada lagi gitu. Oke, bagus sekali Pak ya. Berarti sudah ada peningkatan tadi ya dengan cara Bapak mengubah gaya mengajar Bapak ya Iya, Pak ya. Nah, semoga ini bisa terus konsisten ya Pak. Iya Bu. Nah, ya Pak, dari checkpoint coaching kita tadi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari coaching tadi? Yang saya dapatkan sih ya tadi kan kita bertukar pikiran, bertukar pendapat, saya nanya, ibu nanya, saya memberikan jawaban, alhasil unek-unek saya selama ini saya mengajar anaknya itu sering ribut, sering cerita-cerita dengan temannya, tidak open dengan apa yang saya ajarkan. Nah, dengan saya coaching ini alhamdulillah saya menemukan solusinya gitu. Oke, alhamdulillah Pak ya kalau Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Baik Pak, mungkin hari ini coachingnya cukup sekian nih Pak ya. Semoga Iya, Bu. Bapak bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan jadi guru yang disenangi siswa Pak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Terima Pak. kasih Bu atas coachingnya. Bu Emma. Ya Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan coaching yang mana sudah saya amati, Ibu sudah bukan memberikan ya Bu, memunculkan ide atau kompetensi yang ada di coaching itu sendiri. Nah, apa setelah melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Ya Bu. Tadi saat melakukan coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tuh menanyakan tanggung jawab gitu Bu. Ya, berarti Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Bu ya. Insya Allah. Kemudian bagaimana Ibu menilai diri Ibu pada saat Ibu performa menjadi sebagai coach? Iya, tadi Bu, saya menilai diri saya itu masih ada kekurangan ya Bu ya. Saya menyadari itu, terutama ketika harus mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Jadi kadang-kadang itu sendiri tidak fokus gitu Bu. Karena mungkin ya sebagai coach itu ada masalah juga sendiri ya Bu ya. Jadi begitulah Bu. Berarti menurut Ibu tadi masih ada kekurangan dalam Iya. mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Nah, sekarang pada saat selesai coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin lebih Ibu tingkatkan Ya, lagi? tadi tuh Bu yang saya sebutkan tadi itu bisa mendengarkan secara aktif ya, dengan rasa itu, ya kan, yang singkatan RASA. Kemudian pertanyaan berbobot juga Bu. Mungkin tadi kurang memancing coach untuk mengeluarkan potensinya. Jadi saya ingin meningkatkan lebih dalam lagi. Baik, pertanyaan terakhir saya Bu, apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan Bu, dari saya itu saya menjadi lebih mengasah kemampuan mendengarkan tadi Bu, mengusulkan pertanyaan, dan kemudian empati dengan masalah teman gitu Bu. Ya, itu yang saya dapatkan Bu. Ya baik Bu, selama proses coaching tadi saya selaku observer, saya mengobservasi proses coaching tadi yang mana Ibu juga sudah menyampaikan berperan sebagai coach dengan baik. Ibu sudah melakukan dengan alur Tirta, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu kemudian sudah mendengarkan aktif. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian selama proses coaching tadi saya sudah mencatat hasil observasi saya. Nanti di sini ada beberapa catatan yang telah saya buat untuk Ibu. Nanti bisa Ibu baca-baca, kemudian bisa Ibu refleksi lagi mana yang perlu Ibu tingkatkan lagi agar nantinya ke depannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Bu, terima kasih Bu ya. Iya, ini Bu hasilnya. Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama Ibu ya. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Lia, saya dengar Ibu akan melakukan coaching, ya kan? Iya Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Emma Pak. Bu Emma, sudah dibuat jadwalnya? Sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti nanti Ibu melakukan coaching ya? Iya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching itu kan ada namanya
para coachingan gitu kan, ada baru beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu kan, supaya nanti coachingnya itu tidak sendat-sendat ya, dan ibu tahu dikit banyaknya tentang apa yang masalah yang nanti Bu Emma tadi ya Iya Pak. berikan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi itu adalah kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan nanti pada saat coaching dengan Bu Emma. Iya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti yang pertama itu ialah perhatian penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Terus selanjutnya kompetensi mana yang lebih spesifik lah, yang lebih spesifik yang akan ibu kembangkan terhadap coaching nanti. Yang akan saya kembangkan secara spesifik pada proses coaching nanti ialah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Bagus, bagus. Terus ibu kan nanti coaching dengan Bu Emma. Coaching kan memberikan pertanyaan, Bu Emma menjawab. Terus harapan ibu yang ibu inginkan, atau harapan ibu lah yang ibu inginkan dalam coaching itu bagaimana? Harapan saya yang saya inginkan setelah melakukan coaching ini nanti, semoga Bu Emma itu menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang tengah dirasakan oleh Bu Emma. Ya, bagus. Ya, semoga saya doakan nanti apa yang ibu lakukan coaching ya bisa memberikan solusi bagi Bu Emma, Bu ya. Iya Pak. Ya, ini saja pertanyaan dari saya. Ya, saya doakan semoga coachingnya nanti terlaksana dengan lancar dan bisa memberikan tujuan dari Bu Emma apa yang dia inginkan. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia, Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Emma ada yang ingin diceritakan dengan saya. Iya betul sekali Bu. Jadi ada unek-unek saya ingin saya ceritakan sama Ibu gitu. Makanya saya ingin coaching hari ini dengan Ibu. Ya, ada unek-unek yang ingin Ibu ceritakan. Nah, sebelum ke sana nih, setelah percakapan kita ini nanti, setelah coaching kita ini nanti, apa yang ingin Ibu harapkan? Harapannya unek-unek kali saya tuh Bu bisa hilang gitu Bu. Jadi pesan saya bisa lega setelah saya ceritakan dengan Ibu masalah saya tadi. Ya. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang tengah Ibu hadapi saat ini? Ini unek-unek kali saya tuh Bu sama anak murid saya sih Bu. Jadi ketika saya mengajar itu anak-anak itu seperti tidak menunjukkan seriusannya, tidak tertarikannya terhadap pelajaran gitu Bu. Berarti anak-anak itu tidak serius, kurang tertarik gitulah ya Bu dengan materi yang Ibu sampaikan gitu. Kalau boleh tahu, Ibu mata pelajaran apa? Saya mengajar ilmu pengetahuan alam dan sosial Bu. Berarti IPAS ya Bu ya? Singkat. Nah, pada saat Ibu menjelaskan, kalau boleh tahu, metode apa yang Ibu lakukan selama ini? Berganti-ganti sebenarnya sih Bu. Seperti saya pernah dengan metode ceramah aja misalkan kan Bu ya. Kalau materinya itu saya rasa mudah gitu, tidak perlu yang terlalu penjelasan lebih. Kemudian dengan PowerPoint juga sudah Bu, menampilkan media. Tapi ya itu Bu, sepertinya belum nampak sih Bu ininya efek anak-anak itu lebih tertarik dengan menggunakan media tadi. Belum apa juga gitu. Berarti walaupun Ibu sudah melakukan berbagai metode gitu ya Bu, tapi ketertarikan anak itu belum begitu kelihatan gitu ya Bu ya? Mungkin belum semua ya Bu ya, cuma ada dari beberapa itu memang belum menunjukkan minat siswa begitu Bu. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan? Sudah sih Bu, sudah melakukan pendekatan. Jadi anak itu ya saya tanya emang nggak ngerti Bu katanya gitu dengan penjelasan gitu ya Bu ya. Jadi saya juga agak bingung ya Bu ya,
harus apa lagi ya saya perbuat begitu. Berarti ibu sudah melakukan tindakan gitu ya Kak, sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut, tapi anak tersebut masih bingung ya Bu ya? Iya. Masih bingung. Nah, menurut ibu strategi apa yang ingin ibu terapkan agar anak itu bisa fokus ke pelajaran ibu, anak itu bisa tertarik dengan pelajaran ibu itu kira-kira seperti apa Bu? Jadi setelah saya pikir-pikir juga kan Bu, berarti metode yang saya gunakan selama ini tuh emang belum sesuai dengan gaya belajar mereka gitu ya Bu ya. Mungkin untuk anak yang sering aktif gitu ya, kan saya mengajarnya nih di kelas otomotif Bu, laki-laki semua ya, anak cowok-cowok semua. Mereka ini kan suka apa ya, bergerak ya mungkin ya kan Bu. Jadi yang belum saya gunakan tuh ya Bu, menggunakan alat peraga gitu loh Bu, yang real gitu, itu belum saya terapkan. Jadi mungkin saya bisa mencobanya itu kali ya Bu ya. Berarti ibu akan strateginya itu menggunakan alat peraga Iya, gitu lah iya, ya iya, Bu Bu. ya. Nah, strateginya itu apakah akan ibu laksanakan ke depannya? Ya insya Allah Bu, sepertinya bisa ya Bu. Kapan mulai ibu laksanakan? Mungkin kalau untuk minggu depan belum bisa ya Bu ya, karena saya harus koordinasi kolaborasi dulu mungkin Bu dengan guru IPAS yang lain, kan ada juga guru IPAS yang akan mengajar di jurusan lain. Nah, saya akan kolaborasi dulu mungkin itu sekitar mungkin untuk pertemuan berikutnya kali Bu ya. Berarti mudah-mudahan pertemuan berikutnya sudah mulai bisa ibu lakukan di dalam kelas ibu ya kan? Iya, Bu. Nah, siapa saja yang akan terlibat dalam strategi itu yang dapat membantu ibu? Oh iya, saya akan melibatkan tadi yang pertama apa ya Bu, guru mapel yang sama, kemudian kepala sekolah sepertinya juga perlu saya libatkan, karena kepala sekolah itu juga basicnya mengajar fisika Bu, kami sama gitu. Mungkin ya itu Bu, saya bisa konsultasi dengan beliau juga. Berarti kolaborasi gitu ya Bu ya? Iya. Nah, komitmennya bagaimana komitmen ibu dengan strategi yang akan ibu laksanakan itu? Jadi kalau strategi itu nanti menunjukkan dampak yang positif, jadi komitmen saya akan terus melanjutkannya Bu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ aja gitu kan. Jadi akan saya terus laksanakan ke depannya secara konsisten begitu. Berarti ibu akan konsisten lah melakukan perubahan itu ya Bu ya. Nah, setelah berbincang-bincang ini, apa yang ibu dapatkan, apa yang ibu rasakan, bagaimana perasaan ibu sekarang? Perasaan saya setelah bicara dengan ibu ini jadi membuka apa ya Bu ya, strategi yang akan saya terapkan untuk anak saya nanti gitu. Jadi saya juga sadar kalau pembelajaran saya lakukan selama ini itu mungkin kurang maksimal, jadinya kenapa anak-anak saya seperti itu gitu. Jadi setelah ini saya terbuka pikiran saya begitu Bu. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Emma bisa menerapkan secara konsisten strategi untuk anak didik ibu. Semangat terus, apalagi ibu mengajarkan di kelas otomotif tadi ya Bu ya, yang mana mayoritas itu laki-laki semua, butuh kesabaran yang ekstra ya kan Bu. Nah, semoga ibu semangat terus, sehat selalu dan terus mencerdaskan anak bangsa. Ibu juga ibu sehat-sehat. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Bu, Rahmat juga. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Lia, kita lanjutkan ya. Tadi kita pra coaching, sekarang pasca. Tadi saya sudah mengamati Ibu bincang-bincang dengan Bu Emma ya, mengcoaching ya, memberikan pertanyaan. Jadi Bu, di sini ada pertanyaan ya setelah coaching ya. Yang pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita Pak, yang mana
ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Ya, tadi pun saya sudah melihat Ibu mengcoaching Ibu Emma dengan menggunakan alutsista. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai Ibu sendirilah, diri sendiri Ibu pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri itu sebenarnya kurang memuaskan gitu ya Pak. Karena masih ada beberapa hal yang belum bagus lah, belum maksimal gitu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi kan Ibu bilang kurang puas. Apa yang menilai Ibu, kenapa Ibu kurang puas gitu? Iya, tadi pada saat proses coaching, saya itu belum bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan maksimal gitu Pak. Jadi saya belum bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Oh iya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah mengajukan pertanyaan berbobot supaya saya itu bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh coaching itu sendiri gitu, supaya proses coachingnya itu berjalan dengan baik. Ya, semoga nanti coaching-coaching kedepannya atau ada yang ingin coaching dengan Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Selanjutnya, apa yang didapat dari coaching ini Bu? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini banyak ya Pak, terutama pembelajaran yang mana tadi Bu Emma menceritakan kalau Bu Emma itu mengajar di kelas otomotif yang mana itu mayoritas laki-laki Ya, kan Pak, jadi butuh kesabaran yang luar biasa gitu kan. Kemudian saya melatih diri saya untuk menjadi coach yang baik gitu Pak. Jadi semoga kedepannya saya bisa terus memperbaiki diri saya untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Saya doakan begitu juga Bu ya, semoga Ibu bisa menjadi coach yang baik. Baik Bu, ini tadi saya sudah membuat catatan kecil ya. Sudah saya rekap apa-apa saja tadi tentang coaching tadi Ibu. Ya semoga dengan catatan kecil ini nanti bisa menjadi baca-bacaan Ibu lah atau refleksi Ibu ya, mana yang kurang, mana yang harus ditambah, mana yang baik. Baik. Jadi ini saja Bu ya yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah masih sehat Bu. Sehat ya Pak ya. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Oke. Hari ini Bapak akan melakukan coaching, benar? Ya, hari ini saya ada jadwal coaching dengan Ibu Lia. Gitu. Sudah terjadwal Pak ya? Sudah. Oke. Ya, jadi nanti ketika Bapak coaching, saya pun akan mengobservasi ya Pak. Jadi saat ini yang saya lakukan adalah praobservasi. Ya. Ya, jadi saya akan menekankan kompetensi coaching yang harus dilakukan oleh seorang coach ya Pak ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Nah, mengenai coaching ini Pak, nanti saya akan mencatat pengamatan saya di lembar penilaian ya Pak ya. Ya Bu. Kemudian jangan lupa juga Bapak nanti harus menerapkan alur ceritanya ya Pak ya, dalam coaching. Kemudian kompetensi coaching apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Terima kasih Bu. Kompetensi yang saya lakukan adalah nanti ya kehadiran penuh, memberi pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Kemudian bagian kompetensi secara spesifik nih Pak, yang mana yang akan diobservasi, yang ingin saya amati nanti? Yang secara spesifik nanti kemungkinan dua Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, dua itu Pak ya. Oke, nanti Iya. saya akan amati ya di bagian itu ya Pak ya. Harapan Bapak nih ketika kegiatan coaching nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya nanti pada saat kegiatan coaching ya semoga saya dan Bu Lia bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang dialami Bu Lia nanti Bu. Jadi Bapak ingin membantu mencarikan solusi dan memunculkan potensi dari Bu Lia ya Iya. sebagai coach Bapak ya.
Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, Dan Bu. harapannya bisa tercapai. Iya Bu. Nah, semoga Bu. Selamat mengerjakan coaching nanti ya Pak ya. Dan cukup sekian ya Pak Iya, Bu. pra-observasi ini. Nanti kegiatan pasca observasi kita bertemu lagi ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Lia bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ada jam mengajar hari ini Bu Lia? Sudah habis Pak, anak-anak sudah Oh pulang. ya, alhamdulillah. Baik Bu Lia. Hari ini karena kesepakatan kemarin yang kita buat jadwal, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Lia ya. Iya. Kalau boleh tahu ada masalah apa Bu? Gini Pak, masalah saya itu terjadi di dalam kelas Pak, sama anak-anak saya gitu Pak. Iya iya. Oke lah Bu. Baik. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan sedikit Bu, ya. Di sini nanti kita coaching menggunakan alur cerita Bu ya. Ya, yang pertama itu tujuan umum, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, tadi Ibu mengatakan ada apa dulu? Masalah Dengan anak-anak. anak-anak di dalam kelas. Masalahnya kalau boleh tahu tentang apa Bu? Gini kan Pak, pada saat saya memberikan materi di kelas gitu kan, ada beberapa siswa itu yang sulit sekali memahami materi yang saya sampaikan Pak. Sulit sekali untuk mendalami materi. Itu dalam mata pelajaran apa Bu ya? Semua mata pelajaran Pak, baik itu matematika, kebetulan kan saya di SD jadi guru kelas kan Pak, jadi semua bidang studi saya yang pegang, matematika, bahasa Indonesia, Pancasila, nah itu saya yang pegang gitu kan Pak. Jadi setiap saya menjelaskan materi di berbagai bidang studi, ada itu Pak, beberapa siswa yang sulit sekali memahami materi yang saya berikan gitu Pak. Anak tersebut kelas berapa Bu? Kelas 1 Pak. Kelas 1 ya. Iya, Oh, Pak. iya, kelas 1. Di dalam masalah tersebut sudahkah Ibu melakukan pendekatan kepada siswa? Saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa kan Pak, ke beberapa siswa lah. Sudah sama saya mulai melakukan pendekatan seperti saya tanya gitu kan Pak, apa mungkin kan, mungkin ada faktor gitu kan Pak, beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu sulit memahami gitu Pak. Setelah Ibu melakukan pendekatan, ya mungkin bertanya kepada si anak tersebut ya. Nah, Iya Pak. respon atau jawaban atau umpan balilah kepada anak itu, jawabannya anak itu bagaimana Bu? Saya kan melakukan pendekatannya, misalnya saya tanya gitu kan Pak, apalah faktornya lah gitu kan, saya Iya. tanya sama anak itu, saya melakukan pendekatan. Ada itu Pak beberapa siswa yang kalau pagi itu memang nggak pernah sarapan gitu Pak. Tidak pernah sarapan. Tidak pernah sarapan. Kemudian ada juga beberapa siswa yang menjawab mereka itu memang daya serapnya, setelah saya telusuri daya serapnya memang rendah gitu Pak. Iya, iya. Apakah anak tersebut ada masalah dengan guru mata pelajarannya, guru kelasnya gitu Bu? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Bermasalah dengan Ibu tidak ada juga. Tidak Pak. Berarti memang tidak ada masalah ya. Tadi dia itu Ibu katakan tidak sarapan. Iya Pak. Apakah di dalam kelas itu di dalam kelas itu kelakuannya bagaimana Bu? Di dalam kelas itu kelakuannya itu ya seperti anak yang kurang gimana gitu ya Pak, lemas gitu, nggak bersemangat gitu loh Pak, nggak bersemangat gitu. Masih pagi pun saat saya masuk gitu kan, dia masih pagi gitu kan, kita datang. Nah, biasa kita sebelum mulai kan ada ice breaking gitu kan, yang biasa anak kelas 1 itu kan gembira gitu kalau Iya. ada ice breaking. Dia itu nggak bersemangat Pak, nggak ada semangatnya, seperti anak yang memang lemas gitu Pak. Ada pernah Ibu datangi pada saat di kelas itu? Ibu jumpai, Ibu sapa? Sudah saya datang gitu kan, kenapa? Ya paling jawabannya hanya nggak apa-apa Bu, gitu aja. Nanti kalau saya tanya gali lebih dalam gitu, jawabannya paling kalau saya tanya kamu sudah sarapan? Belum Bu, gitu paling jawabannya Pak. Iya Bu, kalau boleh tahu tinggalnya dengan keluarga orang tua atau nenek kakek? Orang tua Pak. Dengan orang tua ya.
Baik, saya sudah mendengarkan masalah ibu tadi yang anak tersebut di dalam kelas yang bagaimana. Nah, jadi setelah ibu lah menghadapi masalah seperti itu, tindak lanjut ke depannya strategi lah Bu, strategi supaya anak itu mau belajarnya aktif, tidak ngantuk, bersemangat, bagaimana Bu? Rencana ibu lah itu rencana. Iya, rencana saya ke depannya Pak, saya akan konfirmasi dengan wali murid gitu Pak. Saya akan konfirmasi dengan wali murid, saya akan bilang sama wali murid bahwa harus menyiapkan sarapan untuk mereka dan memastikan kalau anak tersebut itu udah sarapan dari rumah, minimal itu dulu gitu Pak. Kemudian untuk anak yang daya serapnya rendah, saya akan melakukan bimbingan secara lebih untuk mereka, bimbingan khusus secara lebih untuk mereka gitu, Pak. Selain itu Bu, selain kita berkoordinasi dengan wali kelas atau guru kelasnya itu, apalagi selain itu Bu? Tadi kan kebetulan guru kelasnya saya gitu kan Pak, jadi saya ngambil tindakan, saya langsung koordinasi dengan wali muridnya. Pendekatan dengan wali murid untuk memastikan mereka itu harus sarapan, karena sarapan itu penting kan untuk mereka supaya mereka itu paginya bersemangat untuk belajar. Kemudian saya akan juga melakukan pendampingan secara lebih sama mereka gitu. Berarti Ibu nanti rencananya itu melakukan koordinasi kepada wali murid dan pendampingan terhadap murid tersebut. Iya. Dengan Ibu lah ya, apakah sudah Ibu lakukan atau belum ini? Kalau koordinasi dengan wali murid belum saya lakukan, pendampingannya sudah saya lakukan, tapi belum maksimal gitu Pak. Belum maksimal. Iya Pak. Terus koordinasi kepada wali murid kapan Ibu rencanakan? Secepatnya akan saya lakukan itu Pak. Ini saya lagi mengumpulkan kebetulan nomor telepon ya Pak. Nanti Iya. akan saya buat grup, akan saya hubungin wali murid. Kalau bisa pun akan dibuat rapat pertemuan antar wali murid kelas 1 gitu Pak. Rencana saya. Ya. Kalau bisa secepatnya Bu ya. Nah, Iya. terus tadi kan Ibu sudah melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Nah, apakah ada dampak positifnya? Dampak positifnya mulai terlihat Pak dari beberapa siswa gitu kan, tapi belum terlihat secara signifikan, masih ya terlihat belum secara apalah dampaknya gitu Pak, belum terlihat secara bagus sekali, masih ya 1-2 orang lah gitu yang kita bilangin. Kadang kan anak ini kalau kita bilang ada satu kali kita bilang ada yang langsung dilaksanakan, jadi ada 1-2 orang yang sudah mulai terlihat dampaknya. Sudah dari Ibu melakukan pendekatan itu sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Belum lama Pak, belum sampai bulan, masih hitungan minggu aja Pak. Berarti butuh proses ya. Iya Pak. Nah, berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dan pendekatan itu ada sedikit lah ya timbul bahwasanya murid tersebut sudah mulai berubah ya. Perubahannya tadi Bu seperti apakah dia aktif atau tidak tidur atau semangat mana? Memang aktifnya belum, tapi setidaknya dia itu tidak lemas pada saat pelajaran berlangsung gitu. Jadi walaupun dia tidak aktif secara seperti teman yang lain, tapi setidaknya saat saya memberikan penjelasan di kelas itu, dia itu tidak menaruh kepalanya di atas meja gitu Pak. Ya baiklah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Mungkin nanti kalau ditambah lagi Ibu koordinasi dengan orang tuanya mungkin akan lebih efektif lagi tuh Bu ya. Iya Pak, mudah-mudahan Ya. Pak. Anak itu kan bersemangat, nggak tidur-tiduran lagi gitu kan. Nah, baik, Ibu sudah melakukan coaching, sudah menyatakan, memberikan penjelasan tentang masalah Ibu. Ya semoga Bu ya, semoga anak tersebut itu bisa berubah dan belajarnya lebih semangat dan tidak tidur-tiduran lagi di atas meja. Iya Pak, amin. Semoga Pak. Ya, saya mendoakan lah semoga murid itu bisa semangat terus gitu, dan Ibu juga ya jangan bosan-bosannya untuk terus mendampingi murid yang seperti itu Bu. Iya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak Rahmat, tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Kemudian Pak, apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching tadi Pak? Tadi saya telah melakukan coaching dengan Bu Lia. Ya saya sih sangat kasihan ya, karena seorang Bu Lia, seorang guru kelas yang mengajar di kelas 10 memang tuh di kelas 1
SD, karena di kelas 1 SD itu lagi susah-susahnya ya, murid diatur. Kadang kalau ke kamar mandi mau buang air besar, buang air kecil harus ditemani. Ini masalahnya anak itu tidak semangat, hidup di dalam kelas gitu. Tadi saya sudah memberikan coaching dengan menggunakan alur tirta. Gitu. Alur kita sudah terlaksana ya Pak ya. Iya. Oke. Saya juga melihatnya seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak sebagai coach tadi Pak? Sebelum saya memberikan penilaian nih Pak ya, silakan Bapak menilai diri sendiri dulu Pak. Kalau saya menilai diri sendiri tentang coaching tadi sih, saya belum merasa puas karena apa yang saya sampaikan, apa yang saya beri itu ya belum pas lah. Seperti pertanyaannya tadi belum nampak saya sih, belum pertanyaan yang berbobot gitu. Kemudian Pak, berarti harus ada kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi Pak ya? Iya. Jadi di kompetensi mana Pak yang akan Bapak tingkatkan lagi Pak? Mungkin Coaching. untuk coaching ke depan, mana tahu ada yang teman ingin coaching, ya kompetensi yang akan saya tingkatkan tadi, yang saya ingin tingkatkan itu ya pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin lebih memperdalam lagi pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana. Oke, semoga bisa Pak ya. Iya. Semoga bisa meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pertanyaan berbobot tadi. Nah Pak, apa yang Bapak dapatkan setelah proses coaching tadi Pak? Setelah coaching dengan Bu Lia tadi, ya yang pertama ya di sini ya saya sih dapat ilmu juga sih, dapat ilmu bagaimana ibu itu tadi memberikan solusi kepada anak didiknya yang baru kelas 1 SD itu yang masih susah-susahnya diatur. Nah, terus ya itu tadi wawasan ya yang saya dapat juga, ya itulah bisa memberikan sebagian ilmu saya kepada Bu Lia bagaimana prosesnya, itu saja. Ya Pak, bagus Pak ya. Yang tadi banyak sekali manfaat dari kita yang coaching tadi deh Pak ya. Nah, saya juga sudah melakukan pengamatan Pak. Pengamatan itu sudah saya tuliskan di lembar observasi ya. Nanti bisa Bapak lihat menjadi bahan refleksi sendiri. Nah, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih ya Pak ya atas bantuan Bapak tadi telah mengcoaching rekan sejawat Bapak. Sama-sama Bu. Semoga kebiasaan ini akan terus ada, terus tumbuh semakin meningkat ya Pak ya. Terima kasih Pak.